Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ku Kembalikan Istriku Pada Orang Tuanya. Kisah ini menceritakan tentang seorang suami yang mengalami nasib tak menyenangkan setelah usia pernikahan yang ia bina menginjak 5 tahun lamanya. Kini sang istri telah berkhianat atas pernikahannya dengan seorang pria yang tak lain adalah tukang kebun rumahnya. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Kau sudah dengar? Dokter Anjar akan segera menikah, ujar suster Puji dengan mata berbinar. Ya ampun, hari ini hari terakhir kita melihatnya sebelum cuti menikah, timpal suster Feby. Rasanya kehilangan. Siapa lagi yang bisa menyegarkan mataku saat tugas malam? Keluh Puji dramatis. Masih ada dokter Ivan. Memang tak setampan dokter Anjar, tapi cukup menyejukkan mata, kata Feby sambil terkikik. Kalian, ini rumah sakit, bukan tempat bergosip, tegur kepala suster Cika sambil melipat tangan di dada. Seketika Puji dan Feby buru-buru kembali ke tugas masing-masing. Di ruang operasi, Anjar baru saja menyelesaikan prosedur penting bersama dokter senior yang selama ini menjadi panutannya. Bagaimana persiapan pernikahanmu? Tanya dokter Kevin saat mereka berjalan menuju ruang steril. Hampir semuanya siap, dok. Besok saya mulai cuti, jawab Anjar dengan senyum puas. Bagus, jangan sampai kelelahan. Ini hari terakhirmu bekerja sebelum menikah. Manfaatkan dengan baik. Di tempat lain, Aziza, seorang wanita karir yang mandiri, berdiri di depan cermin mengenakan gaun pengantinnya. Bagaimana menurutmu? Tanyanya pada sahabatnya Gunawan. Gunawan menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau tampak luar biasa, seperti selalu. Aziza tertawa ringan. Kau memang tahu cara membuatku percaya diri. Tapi tetap saja, kau memilih menikah dengannya, bukan denganku. Ada nada bercanda dalam ucapannya, tapi juga sedikit kesedihan. Aziza menghela napas. Anjar adalah pilihan yang tepat untuk masa depanku. Gunawan hanya tersenyum samar. Iya, aku tahu. Aku hanya bercanda. Hari bahagia itu tiba. Di hadapan penghulu, Anjar duduk tegap, sementara Aziza tampak anggun dalam balutan kebaya. Saudara Anjar Bagus Pradana bin Thoyib Utomo. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya, Aziza Lintangasari, dengan mas kawin emas 100 gram serta uang tunai 100 juta rupiah, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aziza Lintangsari binti Sastro Hadi Kusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan satu kata sah. Dari para saksi, tepuk tangan pun menggema. Aziza tersenyum malu saat Anjar menggenggam tangannya dan mengecup keningnya. Pernikahan mereka berlangsung meriah di sebuah hotel mewah, dihadiri keluarga dan kolega. Setelahnya pasangan baru itu menikmati bulan madu ke berbagai negara, menikmati momen-momen indah bersama. 5 tahun berlalu, kehidupan mereka kembali ke rutinitas. Anjar kembali ke rumah sakit, sementara Aziza tetap berkarir meskipun Anjar sempat menyarankan untuk berhenti bekerja. Namun Anjar tak pernah memaksa. Yang terpenting mereka tetap bisa menikmati waktu bersama keluarga kecil mereka. Saat Anjar pulang ke rumah setelah seharian bekerja, ia langsung disambut oleh putranya yang berusia 4 tahun. Papa! Teriak Abbas dengan riang, berlari menghampiri ayahnya. Anjar menggendongnya dengan penuh kasih. Halo jagoan papa, bagaimana harimu? Seru di sekolah? Abbas mengangguk antusias. Aku belajar banyak hal, papa. Aziza muncul dari dapur dengan rambut sedikit berantakan. Abbas, beri papa waktu untuk istirahat sebentar. Tidak apa-apa sayang, kata Anjar, mencium kening istrinya. Kamu ini mas, selalu memanjakan Abbas. Aziza mengambil alih putranya. Sekarang pergilah mandi, setelah itu kita makan malam bersama. Saat makan malam mereka berbincang hangat tentang kegiatan hari itu. Abbas begitu bersemangat menceritakan pengalamannya di sekolah. Sementara Anjar dan Aziza mendengarkan dengan penuh perhatian. Malam semakin larut. Anjar masuk ke kamar ingin menghabiskan waktu dengan istrinya. Sayang, aku ingin kamu sekarang, bisiknya sambil mencium telinga Aziza. Aziza melihat sedikit dan menatapnya lelah. Mas,
Aku capek. Besok saja ya. Anjar menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. Tidak apa-apa sayang, istirahatlah. Aziza menatap suaminya dengan perasaan bersalah. Tapi kalau kamu mau, tidak apa-apa. Aku istrimu. Aku tidak boleh menolak suami. Anjar menggeleng dan memeluknya erat. Aku tidak mau kamu memaksakan diri. Tidurlah duluan. Aku akan menemani Abbas. Aziza tersenyum kecil. Terima kasih mas. Anjar keluar kamar dan menuju ke kamar putranya. Boy, sudah tidur? Abbas yang masih melompat-lompat di kasur langsung berteriak riang. Papa, bacakan dongeng. Anjar terkekeh, mengambil buku dongeng dan menundukkan putranya di pangkuannya. Baiklah jagoan, mau cerita tentang apa malam ini? Malam itu suara tawa kecil terdengar dari kamar Abbas, menghangatkan suasana rumah mereka. Sebuah keluarga kecil yang bahagia dengan cinta yang terus bersemi. Abbas segera mengambil buku dongeng favoritnya. Yang ini papa. Oke, sekarang saatnya tidur, ujar Anjar lebut. Abbas mengangguk antusias, lalu menyadarkan kepalanya di dada Anjar sementara sang ayah mulai membacakan dongeng. Pada zaman dahulu. Papa, potong Abbas tiba-tiba. Ada apa? Jagoan papa? Kamu belum mengantuk? Abbas menggeleng pelan. Mau bermain game sebentar? Mata Abbas langsung berbinar. Mau. Anjar tertawa kecil. Baiklah, tapi sebentar saja. Dan jangan sampai ketahuan mama. Oke papa. Abbas mengangkat kedua jempolnya sambil menyengir lebar. Ayah dan anak ini bermain game bersama. Papa, aku pasti menang kali ini. Seru Abbas percaya diri. Papa juga tidak akan kalah sayang. Pertarungan sengit mereka berlangsung cukup lama hingga akhirnya. Yes, Abbas menang. Sorak Abbas sambil mengangkat stick gamenya ke udara. Kerja bagus nak, ujar Anjar sambil mengusap kepala putranya. Oh iya papa, tadi mama sama Mang Ujang main kuda-kudaan di hotel. Kuda-kudaan? Tanya Anjar sambil meneguk air liurnya dengan susah payah. Iya papa, mama dan Mang Ujang. Jawab Abbas membuat Anjar langsung berjongkok di hadapan Abbas dan memegang kedua tangan mungil itu. Nah, coba ceritakan pada papa apa yang sebenarnya sudah terjadi antara mama dan Mang Ujang. Ujar Anjar setelah mengambil napas panjang. Seperti ini papa. Jawab Abbas dengan polosnya, lalu meletakkan bantal di atas kakinya dan memaju-majukan gerakannya layaknya melakukan hubungan suami istri. Membuat Anjar dengan cepat mengambil Abbas. Bagai dijatuhi ribuan duri. Saat ini rasanya Anjar sangat marah dan kecewa pada perbuatan istrinya. Bagaimana bisa mereka main kuda-kudaan di hadapan Abbas yang baru saja berusia 4 tahun? Tidak bisa begini. Anjar harus meminta kejelasan dari istrinya. Kalau benar Aziza berselingkuh dan telah melakukan hubungan badan dengan Ujang, maka tidak ada maaf untuknya. Perceraian adalah jalan satu-satunya. Demi apapun, Anjar sama sekali tidak mau berbagi istrinya dengan orang lain. Membayangkannya saja membuat Anjar jijik dan membuatnya marah. Abbas, mama kan sudah bilang itu rahasia kita, ujar Aziza yang tiba-tiba datang, membuat Anjar langsung menatap tajam ke arah istrinya. Tapi mama, diam Bas. Sekarang sudah waktunya kamu tidur, potong Aziza, membuat Abbas langsung menunduk terdiam. Mas, aku akan menidurkan Abbas. Nanti aku jelaskan, sepertinya kamu salah paham, pinta Aziza, membuat Anjar dengan enggan bangkit dari duduknya lalu keluar dari kamar Abbas. Perasaan Anjar saat ini sedang tidak menentu. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. Anjar menunggu dengan perasaan gusar dan penuh amarah, sedangkan Aziza saat ini tengah menidurkan Abbas. Beberapa menit kemudian Aziza keluar lalu langsung memeluk Anjar. Anjar dengan cepat melepaskan pelukan Aziza seolah merasa jijik. Jelaskan padaku, apa benar kau dan Ujang berselingkuh di belakangku? Kalian bahkan... Sialan, umpat Anjar kesal karena ucapannya yang sudah tidak menentu karena menahan rasa kesalnya. Aziza mengangguk dan menundukkan kepala. Wajar saja kalau kamu marah mas, aku memang salah, ujar Aziza dengan pelan. Membuat Anjar mengacak rambutnya dengan frustasi. Keterlaluan kamu Zah, teriak Anjar, meninggikan suaranya, membuat Aziza semakin tertunduk kagut. Seumur umur Anjar tidak pernah memanggil namanya apalagi meninggalkan suara. Kali ini Anjar benar-benar marah padanya. Kamu selingkuh dengan Ujang, sambil melakukan hubungan badan, teriak Anjar sambil mengacak rambutnya sendiri. Semara dan sekesal apapun Anjar tidak pernah main tangan pada perempuan. Karena itulah ajaran yang diajarkan oleh ibunya. Mas, kamu salah paham. Sungguh demi Tuhan,
Aku tidak berselingkuh dengan Ujang, jawab Aziza sambil menangis, tidak berani menatap wajah Anjar. Jangan berbohong, Zah. Abbas anak kita tidak mungkin berbohong tentang apa yang dia lihat, ujar Anjar setelah mengatur emosinya agar tidak meluap-luap. Aku berkata benar, Mas. Mana mungkin aku melakukan hal tidak senonoh itu dengan Ujang. Aku tidak pernah menodai pernikahan kita, Mas, jawab Aziza, terduduk lemas di lantai sambil menangis. Lalu kenapa Abbas mengatakan hal demikian padaku? Abbas tidak mungkin mengatakannya dengan asal, kan? Anemiaku kambuh, Mas. Sebenarnya aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Tadi ketika rapat di hotel bersama atasan, anemiaku kambuh. Aku bahkan tidak bisa berjalan dengan benar karena kepalaku sangat pusing. Dan disitulah Ujang menolong dan menggendongku, jelas Aziza, membuat emosi dan amarah Anjar langsung lenyap begitu saja. Ini salahku karena telah membuat kesalahpahaman, Mas. Aku bersalah, ujar Aziza sambil menangis. Anjar langsung berjongkok di hadapan istrinya yang tengah menangis dan memeluknya. Maaf sayang, seharusnya Mas mendengarkan penjelasan darimu terlebih dahulu. Mas hanya saja terlalu emosi sehingga tidak bisa mendengarkanmu, ujar Anjar, membuat Aziza menggelengkan kepalanya. Maaf, Mas, lain kali aku akan menghindari segala bentuk kesalahpahaman. Aku tidak mau kamu marah padaku. Mas yang salah, Dek. Maafkan Mas, jawab Anjar sangat menyesal lalu mencium kening istrinya. Anjar perlahan menghapus air mata istrinya. Sekarang bagaimana anemiamu? Mas bahkan tidak pernah lupa kalau kamu punya anemia akut, ujar Anjar pelan. Aku sudah baik-baik saja, Mas. Aku sudah minum obat dan istirahat yang cukup. Aziza langsung menutup mulutnya karena Anjar tiba-tiba saja menggendongnya ala pengantin baru. Mas, aku bisa jalan sendiri, ujar Aziza pelan. Bagaimana bisa Mas membiarkanmu berjalan sendiri, Dek? Kamu anemia, jawab Anjar dengan rasa cemas. Aziza hanya bisa pasrah karena suaminya ini tidak mendengarkannya sama sekali. Dengan perlahan Anjar meletakkan istrinya di atas ranjang. Tanpa banyak omongan lagi, Anjar mengambil tas kerjanya lalu dengan perasaan lega ia memeriksa keadaan Aziza. Hampir saja rasa curiga memakan hatinya dan menghancurkan kepercayaan rumah tangganya. Syukurlah, semua normal, Dek, ujar Anjar sambil menghela napas lega. Padahal aku sudah mengatakan, Mas, aku baik-baik saja. Tadi Ujang sudah membelikan aku obat, ujar Aziza sambil tersenyum lebar. Tetap saja, Dek, kamu harus diperiksa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk padamu? Jantung Mas rasanya mau copot pas dengar anemiamu kambuh, jawab Anjar sambil memegang kedua tangan Aziza. Maaf karena telah membuat Mas khawatir. Lain kali aku akan menjaga kesehatanku dengan baik, Mas. Aziza tersenyum lembut. Nah, karena kamu sudah sadar, sekarang sudah waktunya kita tidur, sayang. Maaf karena telah berpikir buruk tentangmu, Dek, ujar Anjar sambil mencium kening Aziza sebelum ia naik ke atas ranjang. Tidak apa-apa, Mas. Wajar saja kamu begitu. Aku yang membuat kesalahpahaman, jawab Aziza pelan sambil menatap Anjar yang sekarang sudah berbaring di hadapannya. Anjar menggeleng lalu memeluk Aziza. Anjar memejamkan matanya. Mas mencintaimu, Dek. Aku juga, Mas. Pagi harinya Anjar sudah siap berangkat kerja. Begitupun dengan Aziza dan Abbas. Maaf sayang, hari ini Mas tidak bisa mengantarmu dan Abbas, ujar Anjar dengan penuh rasa sesal. Tidak apa-apa, Mas, Aziza menjawab dengan senyuman. Anjar mencium kening istrinya lalu menunduk dan mencium putranya. Papa berangkat, Boy. Hati-hati, Papa. Semangat bekerja. Sayang, Mas berangkat. Iya, Mas, kamu hati-hati. Beberapa menit kemudian setelah Anjar berangkat kerja, Abbas masih sarapan sementara itu Aziza pergi ke dapur. Sayang, sambut seorang pria sambil merentangkan kedua tangannya. Dan tanpa ragu Aziza masuk ke dalam pelukan pria itu. Kita hampir saja ketahuan, sayang. Hampir kan, belum ketahuan. Suamimu itu bodoh, sayang. Jadi kita akan selalu aman sentosa, ujar Ujang sambil menyeringai. Kita tetap harus hati-hati di depan Abbas, sayang, ujar Aziza membuat Ujang menganggukkan kepalanya. Mau bercinta di sini? Tanya Ujang lalu mencium bibir Aziza. Dengan gerakan cepat Aziza mendorong Ujang menjauh. Jangan gila, ini dapur dan siapa saja bisa datang kemari. Lagian aku juga sudah siap mau berangkat, tolak Aziza dengan tegas membuat Ujang cemberut. Padahal ini sudah berdiri, ujar Ujang sambil menunjuk barang berharganya yang sudah berdiri tegak. Salah sendiri, sudah tahu kalau pagi ini tidak bisa. Mandi air dingin sana, ujar Aziza kaki sendiri sambil meletakkan tangannya di pinggang. Sayang, aku akan melakukannya dengan cepat. Tidak, tapi sebagai gantinya nanti malam aku akan mendatangi kamarmu.
ujar Aziza sambil mengedipkan sebelah matanya. Mama, aku sudah selesai sarapan, teriak Abbas membuat Aziza merapikan pakaiannya. Iya sayang, kita berangkat sekarang, saut Azizah. Berikan aku ciuman perpisahan sayang, ujar Ujang menghentikan langkah Azizah. Azizah tersenyum lalu memberikan ciuman pada Ujang, kekasihnya. Tanpa harus dijelaskan, bukankah sudah jelas? Ujang dan Azizah mempunyai hubungan khusus. Lebih tepatnya mereka telah melakukan hubungan terlarang. Azizah berselingkuh dengan Ujang yang tak lain adalah tukang kebun, anak dari sopir dan juga pembantu rumah ini. Baik Azizah dan Ujang mereka bermain cukup rapi, sehingga selama ini kedok perselingkuhan mereka tidak pernah terbongkar. Ah, tidak jadi, aku akan mengantar kalian, ujar Ujang membuat Azizah geleng-geleng kepala. Dasar, ayo, jawab Azizah dengan tersenyum lebar lalu mereka berdua bersama-sama berjalan menuju Abbas yang telah menunggu. Hari ini Mang Ujang akan mengantar tuan muda, ujar Ujang langsung membawa Abbas ke dalam gendongannya. Tapi kenapa Mang Ujang selalu ikut? Tanya Abbas dengan polosnya. Abbas tidak boleh begitu, Mang Ujang kan hanya menjalankan tugasnya, ujar Azizah membuat Abbas mengangguk. Terima kasih Mang. Sedangkan di rumah sakit Anjar sedang mengobrol dengan Vira, adik istrinya. Vira adalah dokter anak yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Anjar. Walaupun bekerja di rumah sakit yang sama, tetap saja mereka jarang bertemu. Anjar adalah dokter yang banyak menghabiskan waktunya di ruang operasi, sedangkan Vira di ruangan khusus anak. Ada apa kak? Tanya Vira karena dia tiba-tiba saja ditarik pergi oleh kakak iparnya. Sebentar lagi kan ulang tahun mbakmu, kakak bisa minta tolong? Pinta Anjar membuat Vira langsung menganggukkan kepalanya. Bisa kak, memangnya apa yang harus aku bantu? Tolong belikan kalung ini, nanti kakak akan mengirimkannya padamu. Dan tolong bilang pada ibu akan membuatkan kue kesukaan mbakmu. Nanti urusan lain biar mas yang urus. Jelas Anjar. Oke mas? Oh iya, kamu hanya tinggal mengambilnya saja karena sudah kakak bayar, ujar Anjar sambil memainkan ponselnya. Iya mas. Ting. Mata Vira membelalak ketika melihat nominal uang yang baru saja masuk ke dalam rekeningnya. Kak, ini untuk apa? Tanya Vira pelan sambil menatap kakak iparnya. Untuk jajanmu. Sudah, kakak pergi dulu. Masih ada pekerjaan yang harus kakak lakukan, jawab Anjar sambil tersenyum dan mengacak rambut Vira gemas. Kakak, aku sudah besar jadi jangan memainkan rambutku, ujar Vira sambil cemberut. Dah, sampai bertemu lagi di hari ulang tahun mbakmu. Tapi ini banyak sekali kak, ujar Vira menghentikan langkah Anjar. Apanya yang banyak? Itu sedikit. Sedikit apanya? Ini 20 juta loh kak. Oke, nanti kakak tambahin lagi, ujar Anjar berjalan lurus sambil mengangkat tangannya tanpa menghentikan langkahnya. Kakak, percuma saja, karena Anjar sudah pergi. Dia bahkan mengabaikan Vira dan meninggalkannya begitu saja. Ting, dasar orang kaya, terima kasih, ujar Vira senang karena baru saja Anjar mengirim uang lagi sebesar 30 juta. Sedangkan itu di tempat lain. Ting, senyum Azizah terbit ketika mendapat pesan dari suaminya. Sayang, malam ini mas tidak pulang. Besok mas akan menghabiskan waktu bersamamu dan Abbas. Maaf dek. Azizah pun membalasnya. Tidak apa-apa mas, besok tolong luangkan waktu liburmu mas. Abbas dan aku sangat menantikannya. Baik sayang, mas mencintaimu. Aku juga mencintaimu mas. Tanpa mereka sadari, Abbas kembali melihat apa yang seharusnya tidak boleh ia lihat. Abbas berdiri mematung di depan pintu yang sedikit terbuka. Mama, panggil Abbas sambil menangis kencang. Mama dan Mang Ujang main kuda-kudaan lagi tanpa mengajak Abbas. Tangis Abbas semakin kencang membuat Azizah langsung turun dan memakai pakaiannya, meninggalkan Ujang begitu saja. Ujang terbaring terbentang tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Adiknya sudah kembali lagi ke semula. Ia menghela napas pelan lalu meletakkan tangan kanannya di atas kepala. Mengganggu saja, gerutu Ujang kesal. Sementara itu Azizah membawa Abbas ke kamarnya dan berusaha membujuk agar putranya diam. Sayang, mama di sini. Kamu pasti ketakutan tidur sendiri ya? Tanya Azizah sambil mengayun-ngayunkan Abbas di dalam gendongannya. Padahal sudah besar, tapi takut tidur sendiri, ujar Azizah lagi sambil mengeluh sayang kepada Abbas. Aku mau tidur bersama mama, tetapi mama tidak ada di kamar, jawab Abbas dengan tangis yang sudah sedikit meredah. Mama jahat, ujar Abbas lagi sambil cegukan karena habis menangis. Azizah tersenyum tipis lalu memberikan minum untuk Abbas. Loh, kok mama yang jahat? Abbas kan memang sudah tidur sendiri, jawab Azizah dengan lembut.
Mama main kuda-kudaan lagi dengan Mang Ujang tapi Abbas tidak diajak. Ujar Abbas dengan polosnya membuat Aziza kesusahan menelan air liurnya. Padahal sudah malam dingin, tapi Mama dan Mang Ujang malah main kuda-kudaan tidak memakai baju. Lanjut Abbas lagi. Aziza menundukkan Abbas di tepi ranjang. Sayang, Mama tidak main kuda-kudaan. Mama hanya menolong Mang Ujang karena punggungnya kesleo. Bukan main kuda-kudaan? Bukan sayang. Kalau main kuda-kudaan Mama pasti mengajak Abbas. Mana mungkin Mama main berdua saja dengan Mang Ujang? Jawab Aziza terus mencari alasan untuk melabui putranya yang masih kecil dan polos. Tadi Mang Ujang terjatuh jadi mau membantu memijatnya. Tapi Mama dan Mang Ujang tidak pakai baju. Itu karena panas sayang. AC di kamar Mang Ujang mati. Jawab Aziza sambil memeluk putranya. Oh begitu. Sayang, tolong jangan bilang papamu ya. Nanti Mang Ujang dipecat karena terluka. Kalau terluka kan Mang Ujang tidak bisa bekerja lagi. Ujar Aziza membuat Abbas mengangguk dengan polosnya. Oke Mama. Aziza menghela napas lega lalu menidurkan Abbas kembali. Setelah benar-benar memastikan Abbas telah tertidur pulas, Aziza kembali mendatangi kamar Ujang. Mereka melanjutkan kegiatan panas mereka yang tertunda. Akhirnya kamu datang sayang. Ujar Ujang dengan senyum sumringah. Tentu saja. Kita harus melanjutkan apa yang belum selesai sayang. Untung saja aku belum memakai pakaianku kembali. Ujar Ujang dengan senyum menggoda. Aku juga tidak memakai apa-apa di balik gaun tidurku sayang. Jawab Aziza sambil mengedipkan sebelah matanya. Tanpa membuang banyak waktu mereka pun bercinta melanjutkan kegiatan mereka yang tertunda. Setelah menghabiskan waktu yang panas dan membara, Aziza kembali ke kamarnya dan membersihkan diri. Anjar pulang pukul 3 pagi. Ia sengaja pulang cepat agar bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga kecilnya. Sayang, Mas. Aziza terkejut karena melihat Anjar yang sudah pulang. Sedangkan itu Anjar juga terkejut karena melihat Aziza yang mandi di tengah malam menjelang subuh. Sudah pulang Mas? Tanya Aziza dengan gugup namun ia bernapas lega. Untung saja Aziza tidak bermalam di kamar Ujang. Kalau tidak mereka bakal ketahuan dan tertangkap basah. Kamu kok mandi malam-malam? Tanya Anjar sambil mengangkat sebelah alisnya. Anu Mas, tadi Aziza menggaruk kepala lehernya yang tidak gatal sama sekali. Tadi Abbas menangis dan baru saja tertidur Mas. Aku gerah karena sore aku belum mandi. Jawab Aziza memberikan alasan yang masuk akal. Abbas masih sering menangis dek. Tanya Anjar sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja. Anjar melihat ke arah Abbas yang sudah tertidur pulas di atas tempat tidur. Iya Mas, kadang-kadang dia sering menangis ketakutan. Mungkin karena belum terbiasa. Aziza menjawab lalu membantu Anjar melepaskan pakaian kerja Anjar. Apa untuk sementara lebih baik Abbas tidur bersama kita saja Mas? Ujar Aziza membuat Anjar menggeleng. Malam ini tidak apa-apa dek, tapi Abbas harus membiasakan tidur sendiri demi dirinya. Jawab Anjar membuat Aziza mengangguk. Kamu tidurlah, Mas mau mandi dulu. Ujar Anjar pelan. Iya Mas. Aziza terduduk lemas di sisi ranjang sambil bernapas lega. Terlambat 1 detik saja bisa hancur rumah tangganya. Hampir saja. Ujar Aziza sambil mengelus dada. Tok tok. Aziza membelalakan mata, langsung membuka pintu. Itu pasti kekasihnya datang berkunjung karena mengira Anjar masih di rumah sakit. Malam ini aku mau nginap di sini sayang. Ujar Ujang mau masuk namun dihalangi oleh Aziza. Jangan, Mas Anjar sudah pulang. Jawab Aziza dengan cepat membuat Ujang mengerutkan keningnya. Sudah pulang? Kok aku gak tahu? Tanyanya bingung. Aku saja kaget, apalagi kamu sayang. Sudah saya pergi. Nanti kita bisa ketahuan Mas Anjar. Ujar Aziza mengusir Ujang. Padahal aku ingin tidur di peluk hangatmu. Ujar Ujang dengan cemberut. Kan masih ada besok sayang. Malam ini tolong mengertilah demi kelanjutan hubungan kita. Jawab Aziza dengan memohon membuat Ujang mengerti. Baiklah sayang, aku pergi. Selamat malam. Ujar Ujang dengan lembut lalu mencium kening Aziza. Selamat malam sayang. Anjar memicingkan matanya melihat ke arah leher istrinya. Sayang, ini merah kenapa? Tanya Anjar ketika melihat tanda merah di leher Aziza. Aziza yang gugup langsung memegang lehernya dan menggaruknya. Gatal Mas, mungkin digigit nyamuk. Jawab Aziza tergagap. Nyamuk? Iya Mas, kan di sini tempat terbuka jadi tidak menutup kemungkinan aku tidak digigit nyamuk. Jawab Aziza sambil menggaruk lehernya yang sama sekali tidak gatal. Anjar mengangguk kaku namun matanya masih melihat ke arah leher Aziza. Ayo kita ke kamar Abbas Mas, nanti dia malah hilang dari pandangan kita. Ujar Aziza ketika Anjar hendak melihat lebih lanjut lehernya.
Tangan Anjar tetap di udara hendak mencegah Aziza, namun istrinya sudah lebih dulu pergi meninggalkannya. "Mas, ayo!" teriak Aziza pelan sambil melambaikan tangannya. Anjar mengangguk kaku, lalu berjalan santai menghampiri anak dan istrinya. Teret, teret. Anjar menghentikan langkahnya, lalu mengangkat telepon dari rumah sakit. "Halo, dengan Anjar di sini." "Dok, tolong ke rumah sakit sekarang. Ada kecelakaan bus dan banyak pasien yang membutuhkan pertolongan." "Berapa orang yang ada di dalam bus? Lalu beritahu saya kondisi mereka." "Sekitar 23 orang, Dok. 15 luka ringan, 4 luka berat yang harus segera ditindaklanjuti. Lalu sisanya mengalami luka dan syok berat. Saat ini semua pasien sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, Dok." "Baiklah, saya akan segera ke rumah sakit sekarang." "Terima kasih, Dok." Tut. Anjar langsung memutuskan panggilan lalu berlari menuju anak istrinya. "Ada apa, Mas?" tanya Aziza tampak khawatir. "Mas harus ke rumah sakit sekarang." "Tapi Mas, lain kali Mas janji akan menghabiskan waktu bersama kalian, sayang," jawab Anjar dengan penuh penyesalan. "Baiklah Mas, Mas pergi dulu dek." Pamit Anjar sambil mencium kening istrinya lalu sedikit berjongkok mencium kepala putranya. "Boy, lain kali papa akan bermain lebih lama lagi denganmu," ujar Anjar membuat Abbas mengangguk mengerti. "Iya papa, tapi papa janji kita akan ke kebun binatang dan taman hiburan." "Papa janji Boy," Anjar berkata pelan sambil mengelus sayang kepada putranya. "Hati-hati Mas." "Iya dek, nanti Mang Parto akan menjemput kalian." "Iya Mas." Dengan perasaan menyesal Anjar meninggalkan anak dan istrinya. Padahal hari ini mereka akan menghabiskan waktu keluarga bersama. Tetapi tugasnya sebagai dokter membuatnya harus pergi ke rumah sakit sekarang juga. Sesampainya di rumah sakit, bagian triase di departemen gawat darurat menunggu pasien-pasien kecelakaan. Untung saja jarak antara rumah sakit dan kebun binatang tidak terlalu jauh. Suara ambulans bersahut-sahutan. Satu persatu mulai masuk ke rumah sakit. Anjar dan dokter lainnya serta timnya bersiap untuk memberikan perawatan dan pertolongan. Semuanya bersiap. Siap, siap. Rumah sakit khususnya di departemen unit gawat darurat, serta sibuk dengan pengobatan dan pertolongan untuk 23 orang pasien kecelakaan. "Dok, pasien tidak sadarkan diri," ujar seorang suster ketika Anjar sedang menyahit luka setelah melakukan operasi. "Saya akan segera ke sana." "Baik dok." Beberapa jam kemudian, ruangan yang awalnya ramai sekarang sudah menjadi senyap. Semua pasien telah diselamatkan. Leher Anjar terasa kaku. Ia langsung memijat lehernya sendiri. Hari ini sangat sibuk, Anjar baru saja duduk di kursi kerjanya dan memejamkan matanya. Perlahan Anjar mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Azizah. Namun sudah beberapa kali menghubunginya. Tak kunjung mengangkat panggilannya juga. Tok-tok. "Dok, pasien atas nama Gio mengalami kejang dengan mulut berbusa." Anjar langsung bangkit dari duduknya dan segera menghampiri pasien yang tadi baru saja ia operasi. "Kondisi terbaru pasien? Tekanan darah menurun, detak jantung semakin tidak terdengar, Dok." Anjar segera memeriksa dan melakukan pertolongan untuk menyelamatkan pasien. Setelah hampir setengah jam akhirnya, pasien selamat. Anjar menghela napas lega. "Tolong pantau terus kondisi pasien. Segera kabari aku kalau terjadi sesuatu." "Baik dok." Setelah mencuci tangan, Anjar kembali masuk ke dalam ruangannya. "Dokter Vira?" tanya Anjar sambil mengerutkan keningnya karena adik iparnya itu duduk menunggunya. "Sudah selesai kak?" tanya Vira membuat Anjar mengangguk. "Iya, aku sudah mengambil hadiah yang kakak siapkan." Vira menyerahkan kotak ukuran sedang kepada Anjar. Anjar tersenyum puas ketika melihat isinya. "Terima kasih Vira." "Sama-sama kak. Oh iya, ini ada semur ayam dari ibu dan katanya ibu bersedia membuatkan kue terbaik untuk ulang tahun Mbak Azizah," ujar Vira lagi memberikan kotak bekal berisi semur ayam dan juga nasi. "Acaranya di rumah ibu atau di rumah kakak?" tanya Vira. "Di rumah kakak. Vira, kamu, ayah, dan ibu datang juga biar mbakmu senang." "Siap kak, kalau begitu aku duluan ya." Sekali lagi terima kasih Vira." "Seperti dengan siapa saja kak," Vira berkata sambil tersenyum tipis lalu pergi meninggalkan ruangan Anjar. Sepertinya Vira, Anjar langsung memakan bekal buatan ibu mertuanya dengan lahap. Mengingat dari tadi Anjar melupakan makannya. Anjar hanya memakan sepotong roti, itu pun di sela-sela kesibukannya. Tert. Anjar mengembangkan senyumnya, lalu mengangkat telepon dari istrinya. "Halo sayang." "Maaf mas, tadi ponselku mati ketika masih di taman hiburan." "Tidak apa-apa dek. Apakah hari ini kamu dan Abbas menikmati liburan?" "Sebenarnya tidak terlalu karena tidak ada mas.
Tapi Abbas senang, Mas. Oh, lain kali Mas akan ikut bersama kalian. Harus, Mas. Malam harinya ketika bermain game bersama Abbas, Anjar bertanya pelan. Belakangan ini apa yang Mama lakukan? Mama kalau malam sering berkunjung ke kamar Mang Ujang, jawab Abbas dengan polosnya. Prang! Stick game Anjar jatuh ke lantai. Badannya mendadak kaku, bahkan Anjar tidak sanggup menatap putranya. Apa? Mama main kuda-kudaan? Tanya Anjar menahan emosinya. Tidak, Papa. Anjar sedikit lega mendengar jawaban dari putranya. Tapi Abbas kesel sama Mama karena tiap malam memijit Mang Ujang lalu meninggalkan Abbas sendirian. Dada Anjar menggebu. Rasanya sesak sekali. Ia menggerakkan giginya serta mengepalkan kedua tangannya sehingga menampakkan otot tangannya. Mama dan Mang Ujang bahkan tidak memakai baju. Padahal mereka main kuda-kudaan tapi tidak mengajak Abbas. Abbas berkata dengan polosnya, layaknya anak kecil seusianya. Detik kemudian Abbas menutup mulutnya dan menatap Anjar dengan takut-takut. Ini rahasia, Papa. Kata Mama jangan memberitahu Papa. Ujarnya membuat Anjar dengan susah payah meneguk air liurnya. Papa akan menjaga rahasiamu dengan baik, Boy. Terima kasih, Papa. Anjar terdiam dengan menahan amarahnya yang akan meluap kapanpun itu. Bagaimana tidak penuh dengan kemarahan, Anjar baru saja mendapatkan informasi yang mengguncang jiwa dan hatinya. Mas, makan malam telah siap. Anjar menepuk kedua pipinya lalu menarik napas panjang. Ayo, Boy. Anjar menggendong putranya dan mengajaknya ke ruang makan di mana Aziza sedang menunggu mereka. Anjar pergi setelah makan malam, meninggalkan anak dan istrinya. Anjar berdiri di depan pintu apartemen di kawasan elit dengan menekan bel. Anjar masuk begitu saja ketika pintu apartemen terbuka otomatis. Bro, sudah lama sekali tidak melihatmu, ujar seorang pria yang sangat fokus bermain game tanpa melihat Anjar. Apartemen David sama seperti dulu, dipenuhi oleh banyak komputer dan komponen lainnya yang Anjar tidak mengerti sama sekali. Ruangannya sudah seperti ruangan hacker kelas atas. Tetapi temannya ini memang hacker kelas atas yang sistem keamanannya sangat sulit untuk diretas oleh hacker lainnya. Anjar duduk di samping David, temannya semasa kuliah. Saat ini David bekerja untuk perusahaan IT dan pekerjaan sampingnya adalah hacker. Bisa dikatakan David dan Anjar adalah teman dekat. Yang membuat ham khusus untuk Abbas adalah David atas permintaan Anjar. Anjar tidak membuka mulutnya dan membiarkan David bermain game. David meletakkan assault stick gamenya lalu menatap kesal Anjar. Ada apa? Katakan saja, aku bisa mendengarmu, ujarnya kesal. Kau tidak akan fokus dengan perkataanku nantinya, ini penting. Anjar menjawab dengan serius. Oke, jadi apa lagi kali ini? Terakhir kau memintaku untuk membuatkan game khusus untuk anakmu saja, ujar David sambil berdiri mengambil minuman dingin di kulkas yang berada tidak jauh dari mereka. Minumlah, thanks. David duduk di hadapan Anjar yang sekarang sedang menatapnya dengan penuh harap. Katakan saja, aku bisa melakukan apapun untukmu. Seperti yang diharapkan, jawab Anjar tersenyum senang membuat David menghela napas pelan. Tolong sadap ponsel istriku, minta Anjar membuat David mengangguk-anggukkan kepala. Iya, itu hal yang sangat mudah dilakukan. Menyadap ponsel istrimu, Apa? Bagaimana? Tanya David setelah sadar. Aku yakin pendengaranmu masih bagus, Dav. Iya, pendengaranku memang sangat bagus. Tapi apa kau yakin? Tanya David sambil menggaruk lehernya yang tidak gatal. Iya, aku sangat yakin. Oke, baiklah. Berikan aku waktu 10 menit atau tidak 5 menit. Ujar David mengambil ponsel Anjar lalu langsung duduk menghadap komputernya. Anjar menunggu dengan baik sambil membaca majalah yang sudah usang, karena majalah lainnya berisi tentang model-model bikini kesukaan David. Selesai, teriak David dengan bangga pada dirinya sendiri membuat senyum Anjar terbit. Kau cepat seperti biasa, ujar Anjar karena David menyelesaikannya tidak sampai 5 menit. Tentu saja, temanmu ini adalah seorang profesional, Bung. Aku tahu dengan baik, Dav. Baguslah, kalau kau memang sudah tahu, jawab David dengan bangganya. Sekarang kau bisa mengetahui semua isi pesan yang masuk dari aplikasi manapun yang ada di ponsel istrimu. Dengan menekan aplikasi buatanku ini, kau bisa melihat semua aktivitas di ponsel istrimu tanpa terkecuali. Ujar David menjelaskan membuat Anjar mengangguk mengerti. Tapi apa kau yakin? Bukankah keluargamu sangat harmonis? Tanya David dengan ragu. Yang tampak harmonis belum tentu berbau harum, Dav. Kau benar juga, ujar David pelan. Terima kasih atas bantuanmu, Dav. Lain kali akan kukenalkan kau dengan dokter atau suster cantik di rumah sakit kami, ujar Anjar bangkit dari duduknya. Kau ini, awas aja, kalau hanya omong kosong,
Aku sangat menantikannya, jawab David dengan senang. Kenalkan, aku pada dokter dan suster yang paling cantik dan bertubuh seksi. Oke, deal. Oh iya, aku masih ada permintaan lagi, ujar Anjar membuat senyum David hilang. Apa itu? Tanya David dengan senyum yang tidak hilang di wajahnya. Karena temannya ini baru mau memperkenalkan dia dengan dokter dan suster setelah sekian lama. Tapi sekarang David benar-benar menganggap Anjar adalah dewa. Pasang CCTV tidak terlihat di rumahku, di semua ruang dan sudut, terutama kamar belakang nomor 2. Bila perlu pasang juga di kamar mandinya, ujar Anjar membuat David merinding. Oke. David memang penasaran, tetapi ia lebih memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat dan mengerjakan permintaan Anjar. Jangan lupa hadiahku. Sip. Pagi harinya baik Anjar maupun Aziza bersikap seperti biasanya. Lebih tepatnya Anjar menyesuaikan dirinya. Menahan amarah dan emosi adalah hal yang tidak bisa Anjar lakukan. Namun untuk sebuah kebenaran Anjar harus melakukannya dengan baik. Tok. Biar aku saja yang buka, Mas. Kamu lanjutkan sarapanmu saja, ujar Aziza berdiri dari duduknya. Iya sayang, terima kasih. Aziza membuka pintu dengan kening mengerut. Ada apa ya? Tanya Aziza. Saya Anton dari pasukan AC, Bu. Hari ini Pak Anjar memesan untuk membersihkan seluruh AC. Jawab Anton membuat Aziza mengangguk. Walah, silahkan masuk. Sendiri saja, Pak. Iya, Bu, terima kasih. Siapa sayang? Tanya Anjar saat Aziza sudah duduk di kursinya. Orang AC, Mas. Anjar mengerutkan keningnya, kemudian ia mengangguk mengerti ketika melihat Anton alias David tengah mengedipkan sebelah matanya sambil memegang topinya. Ting, tukang kebun. Aku sudah memesan hotel. Ting, aku sudah tidak sabar untuk memakanmu sayang. Tukang kebun, jangan lupa hapus pesan ini setelah kamu membacanya. I love you. Dada Anjar menggebu, rasanya sesak sekali. Ia menggeretakkan giginya serta mengepalkan kedua tangannya sehingga menampakkan otot tangannya. Perselingkuhan semakin terbongkar. Malam itu setelah menidurkan Abbas, Anjar kembali ke ruang kerjanya dan menyalakan layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV tersembunyi yang telah dipasang oleh David. Ia mempercepat rekaman hari sebelumnya. Matanya menelusuri setiap sudut rumah hingga akhirnya pandangannya terpaku pada rekaman di kamar belakang. Di layar terlihat Aziza masuk ke dalam kamar belakang dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, Ujang menyusul. Anjar menahan napas saat melihat istrinya melirik ke kiri dan ke kanan sebelum menutup pintu dengan cepat. Beberapa detik kemudian, mereka menghilang dari jangkauan kamera. Tangan Anjar mengepal, napasnya berat. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi, namun belum memiliki bukti yang lebih jelas. Ini belum cukup. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih jelas. Keesokan harinya Anjar berpura-pura pergi bekerja seperti biasa. Ia bahkan mencium kening Aziza dengan lembut seperti tidak terjadi apa-apa. Namun begitu keluar dari rumah, ia tidak pergi ke rumah sakit. Ia menunggu di luar rumah, mengawasi gerak-gerik istrinya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari aplikasi menyadap. Ujang, sayang, aku sudah menunggumu di kamar belakang. Aku rindu. Sabar sayang, suamiku baru saja pergi. Aku segera menyusul. Dada Anjar semakin sesak. Tangan kirinya mencengkram setir mobilnya dengan kuat. Ini sudah lebih dari cukup. Beberapa menit kemudian, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aziza berjalan tergesa-gesa ke kamar belakang. Anjar menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya yang hampir meledak. Namun kali ini ia tidak akan bertindak gegabah. Ia hanya ingin menangkap mereka dengan bukti yang lebih kuat. Anjar keluar dari mobilnya dengan tenang. Ia berjalan mendekati rumah, memastikan langkahnya tidak terdengar. Dengan hati-hati ia menempelkan telinganya ke pintu kamar belakang. Desahan. Suara tawa kecil. Anjar menarik napas dalam-dalam. Ia menekan gagang pintu dengan perlahan. Lalu dengan satu dorongan kuat pintu terbuka lebar. Di dalam, Aziza dan Ujang berkerut. Mata mereka membelalak ketakutan. Aziza masih mengenakan daster tipisnya, sementara Ujang bertelanjang dada. Jelas sekali mereka baru saja terjebak dalam momen yang tidak bisa mereka jelaskan. Apa yang kalian lakukan? Suara Anjar menggelegar memenuhi ruangan. Aziza mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Ujang terpaku di tempat, tidak bisa berkata apa-apa. Mas, aku bisa jelaskan. Aziza mencoba mendekati Anjar, namun Anjar menepis tangannya dengan kasar. Jelaskan? Apa yang mau kau jelaskan setelah semua ini? Anjar mengangkat ponselnya memperlihatkan rekaman pesan dari Aziza dan Ujang. Ini,
Apa ini tidak cukup jelas? Aziza menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Air matanya mulai mengalir. Tapi kali ini Anjar tidak peduli. Kau tegas ya? Aku sudah berkorban untuk keluarga ini. Aku sudah bekerja keras. Dan ini yang kau lakukan di belakangku. Suara Anjar bergetar menahan emosi. Ujang yang sejak tadi diam akhirnya membuka mulutnya. Tuan, saya minta maaf. Minta maaf? Setelah kau merusak rumah tanggaku. Anjar hampir melayangkan pukulan ke wajah Ujang. Namun ia menahan dirinya di detik terakhir. Anjar menatap Aziza sekali lagi. Kali ini dengan mata yang penuh kekecewaan. Aku tidak bisa lagi melihatmu sebagai istriku, Aziza. Besok aku akan mengajukan perceraian. Aziza jatuh terduduk menangis histeris. Mas, jangan lakukan ini. Aku menyesal. Aku mencintaimu. Anjar tertawa sinis. Cinta? Cintakah yang membuatmu tidur dengan pria lain di rumahku sendiri? Ia berbalik meninggalkan Aziza yang masih menangis di lantai dan keluar dari kamar itu dengan langkah berat. Ini akhir dari segalanya. Namun bagi Anjar ini juga merupakan awal dari kehidupan baru yang tidak lagi dihantui oleh pengkhianatan. Keesokan harinya Anjar memenuhi janjinya. Ia mengantar Aziza kembali ke rumah orang tuanya menyerahkan sebuah keputusan kepada mereka. Tangis Aziza pecah saat ibunya memeluknya. Sementara ayahnya hanya bisa menggeleng dengan kecewa. Kami malu, Zah. Kenapa kau lakukan ini? Suara ayahnya penuh kesedihan. Sementara itu Ujang langsung dipecat tanpa ampun. Anjar memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumahnya ini. Ia memberikan uang pesangon sekadarnya. Namun tak ada lagi belas kasihan dalam hatinya. Anjar memutuskan bahwa Abbas akan tinggal bersamanya di bawah asuhan keluarga besarnya. Ia ingin putranya tumbuh dalam lingkungan yang sehat, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan ibunya. Saat akhirnya rumah terasa sunyi, Anjar menghela napas panjang. Ia menatap putranya yang sedang bermain di ruang tamu bersama nenek dan kakeknya. Mulai sekarang, ia akan membangun kembali hidupnya. Tanpa Azizah, tanpa kebohongan, tanpa rasa sakit. Hanya ia, Abbas, dan keluarga yang benar-benar mencintainya. Kesetiaan adalah kunci utama dalam pernikahan. Tidak peduli berapa lama pernikahan telah berjalan, kesetiaan harus selalu dijaga. Sebuah hubungan yang dibangun dengan cinta dan komitmen bisa hancur dalam sekejap jika salah satu pihak mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan. Sebuah hubungan yang sehat dan harmonis dibangun atas kepercayaan dan kesetiaan. Pengkhianatan hanya membawa kehancuran, tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga yang lebih luas. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.